Bapak, Ibu, saudara dan saudari umat Allah yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami hendak mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar sabda-Mu yang kami dengar boleh kami resapi ke dalam hati kami masing-masing dan menjadi pedoman hidup kami dalam bersaksi tentang Engkau di dunia ini. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus, menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun kita dalam bersaksi tentang Kristus di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Dunia saat ini makin modern dan makin berkembang. Tetapi kebencian dan kekejaman manusia terhadap manusia lain pun makin bertambah. Baik dalam kuantitas, kualitas, dan kekerasan. Manusia sebagai manusia pasti mengerti bahwa kebencian selalu membuahkan kebencian serupa. Ya, sehingga ya tidak heran jika di era sekarang yang kita alami kini dan di sini lebih seru ketimbang masa dulu. Nah, pihak-pihak yang memusuhi kita, pihak-pihak yang memusuhi pengikut Kristus tidak berkurang dan malah makin bertambah setiap saat. Dan yang lebih anehnya lagi, sesama pengikut Kristus
ada yang masih saling bermusuhan satu sama lain lewat pengakuan diri, kata-kata, serta perasaan yang bukan-bukan, ya, alias perasaan negatif. Ada yang merasa diri hebat, merasa diri kurang berarti, padahal sudah memberi diri, ya, padahal sudah memberi diri dengan sungguh-sungguh. Lalu ada yang masih menganggap diri, ya, bukan satu dalam Kristus, sehingga ada yang pergi meninggalkan satu kegiatan yang sebenarnya kegiatan itu adalah kegiatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, ya, sehingga ujung-ujungnya melawan dan memberi komentar kepada Tuhan dalam atau lewat diri sesama yang ada di sekitar mereka. Nah, ini semua adalah musuh-musuh dunia. Musuh-musuh dunia yang menghambat kita untuk bersaksi tentang Kristus di tengah dunia, sekaligus melawan sang kebenaran, yakni Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, sabda Tuhan hari ini mengajarkan dan menegaskan kepada para murid dan kita sebagai pengikut Kristus yang percaya bahwa kita mesti menyatakan diri berbeda walaupun kita berasal dari dunia. Walaupun kita berasal dari dunia, tapi mesti kita harus menyatakan diri secara berbeda. Nah, tentu hal ini memang tidak mudah. Tidak mudah. Namun bukan berarti kita tidak bisa wujudkan itu, karena ada dasar yang sangat kuat, yakni Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup kita. Ya, dunia boleh saja larut dalam kebencian, tetapi seorang murid dan kita pengikut Kristus justru harus berani untuk menampakkan keberadaan kita di tengah semua itu. Nah, sabda Tuhan hari ini menegaskan tentang dimensi kemuridan yang benar, yakni tampil beda dari dunia. Nah, apa yang harus menjadi isi kesaksian kita sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus? Inti kesaksian kita sebagai murid Kristus ialah tentang Kristus, tentang karyanya dan panggilannya kepada dunia. Nah, jangan sampai kita hanya memanggil pulang sesama atau orang lain yang sedang dan bahkan yang punya niat untuk bersaksi tentang Kristus di tengah sesamanya hanya karena sentimen dan kebencian pribadi. Ini yang mesti kita lawan, yang harus kita lawan dan kita buang jauh-jauh dari dalam diri kita. Pasti ada yang bertanya dan terasa naif dan mungkin terasa konyol. Kenapa kebencian justru dilawan dengan kesaksian? Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, menjalani tugas sebagai saksi Kristus itu bukan hal yang mudah. Karena menjadi saksi Kristus atau menjadi saksi itu sendiri harus mempertanggungjawabkan kebenaran yang disaksikan. Saksi harus siap menanggung risiko ditentang dan dibenci. Nah, dalam menjalankan tugas sebagai saksi Kristus, kita tidak sendiri, kita tidak berjalan sendiri. Ada Roh Kudus, yakni Roh kebenaran. Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Roh kebenaran yang akan
memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran itu sendiri. Nah, Roh Kudus memimpin kita dalam pengenalan akan kebenaran dan memampukan mata rohani kita untuk mengenal kebenaran itu secara lebih dalam ya, dan bukan hanya sekedar di permukaan. Itulah sebabnya Roh Kudus diberikan untuk menyertai orang yang percaya. Roh Kudus menolong orang yang percaya untuk membedakan yang benar dari yang salah. Roh Kudus itu adalah roh penolong. Roh penolong yang diberikan Bapa dan Tuhan Yesus kepada para murid dan kita yang beriman kepada Tuhan. Roh Kudus akan memimpin orang percaya kepada Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita perlu menyadari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita menyatakan diri sebagai murid Kristus. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, umat Allah yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Setelah kita mendengar, merenungkan dan meresapi sabda Tuhan, mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan sabda-Mu. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, lewat karya Roh Kudus yang Engkau janjikan. Sudi kiranya kami hidup dalam tuntunan Roh Kudus-Mu dan selalu berani berjuang, bersaksi tentang kasih dan kebenaran di dunia ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.